Seorang pengacara berinisial W, berusia 34 tahun, menjadi korban penembakan di sebuah lahan kosong yang terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh perselisihan sengketa lahan yang sudah berlangsung cukup lama di wilayah tersebut. Kejadian tragis itu terjadi pada Selasa pagi, 28 Oktober 2025, sekitar pukul 7:28 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar sempat dikejutkan oleh suara letusan senjata api yang terdengar dari arah lahan kosong. Tak lama setelah kejadian, korban ditemukan tergeletak dengan luka tembak di bagian punggung kanan atas. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya laporan dugaan pengeroyokan dan penembakan terhadap korban berinisial W. Ia menyebut korban mengalami luka tembak cukup parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru yang tertanam di punggungnya. Hingga kini, kondisi korban dilaporkan stabil namun masih dalam pemantauan intensif tim medis. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Robi Heri Saputra, menjelaskan bahwa lokasi tempat kejadian perkara merupakan lahan kosong yang diketahui tengah dalam sengketa antara beberapa pihak. Menurut Robi, penembakan ini diduga merupakan puncak dari konflik berkepanjangan yang melibatkan sejumlah orang yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperkuat penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan awal, aparat berhasil mengamankan 20 bilah senjata tajam berbagai jenis, 3 alat pemukul, serta 1 senapan angin dari lokasi kejadian. Barang-barang tersebut kini telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Selain itu, sebanyak 40 saksi telah diperiksa secara intensif. Mereka terdiri dari warga sekitar, pihak keamanan lingkungan, serta beberapa orang yang diduga mengetahui peristiwa sebelum dan sesudah penembakan terjadi. Polisi juga tengah menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang mungkin turut membantu pelaku dalam melancarkan aksinya. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas, CCTV, di sekitar lokasi yang diharapkan bisa membantu mengungkap kronologi sebenarnya. Beberapa saksi mengaku melihat keributan terjadi sesaat sebelum terdengar suara letusan senjata api. Hasil penelusuran sementara menunjukkan bahwa korban W datang ke lokasi untuk mengurus permasalahan hukum terkait status kepemilikan lahan tersebut. Namun di tengah mediasi yang belum tuntas, muncul ketegangan antara dua kelompok yang berselisih. Ketegangan itulah yang kemudian berujung pada aksi penembakan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap pelaku yang diduga sebagai penembak W. Penangkapan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Rabu, 29 Oktober 2025. Pelaku kini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Robi Heri Saputra, membenarkan penangkapan tersebut dan menyebut bahwa penyidik masih mendalami motif pelaku serta jaringan yang mungkin terlibat di balik aksi penembakan ini. Polisi juga akan menelusuri apakah senjata yang digunakan merupakan senjata ilegal dan bagaimana pelaku mendapatkannya. Hingga kini, pihak kepolisian terus berupaya mengungkap seluruh fakta terkait peristiwa penembakan yang menimpa pengacara W. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan konflik lahan yang disertai kekerasan bersenjata di tengah kawasan padat penduduk. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.